Nah, malam ini kita bersama-sama mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Ya, saya kebetulan ini kenalkan dulu, nama saya Lukas. Nah, kebetulan saya ini mendampingi salah satu speaker kita yang cukup hebat ya, yang akan kita dengar hari ini, sharing dari speaker kita tentang bisnis ini. Ya, kebetulan saya membawakan ini dari jarak yang cukup jauh. Ya, saya di Kuala Lumpur saat ini, tapi saya asli dari Jawa Barat. Ya, hanya kebetulan ada di sini, tapi jarak tidak menyulitkan. Seperti bisnis kita sebetulnya adalah bisnis yang bisa dijalankan di mana saja. Baik, saya sebenarnya sekarang kondisi ada di negeri jiran, atau mungkin teman-teman yang lain di kota-kota yang saling berjauhan satu sama lain, tapi bisnis ini tetap lancar-lancar saja. Ya, baik. Saat ini kita ada 65, ya biasanya ini sekitar 100-an lebih gitu ya. Hari Rabu kita sambil menunggu. Malam ini kita akan mendengarkan satu presentasi tentang satu bisnis yang tadi sudah ada prolog videonya di depan yang kita lihat ya, bisnisnya apa detailnya, nanti kita akan simak bareng-bareng dari speaker kita ya. Dan tanpa panjang lebar teman-teman, terima kasih untuk waktu yang sudah sediakan. Tolong simak baik-baik dari awal sampai akhir presentasi ini karena kita tidak bisa menarik satu kesimpulan ketika sebelum semuanya itu kita dengar dalam satu paket yang utuh ya. Nah, malam ini kita beruntung sekali ada salah satu orang yang sudah menjalani bisnis ini dengan baik ya. Artinya dengan baik apa? Ya karena memang sudah merasakan bagaimana suksesnya ya. Bisnis ini dalam waktu yang cukup singkat dalam satu bisnis. Ya, beliau ini datang dari Pulau Dewata, ya, namanya Bro Paul. Ya. Kalau tentang bisnis seperti yang tadi didengerin di depan, yaitu tentang trading forex, beliau ini sudah pakarnya karena dari sejak tahun 2002 beliau ini sudah mengenal apa dengan trading forex itu. Pernah menjalankan manual dan cukup dikenal sebagai seorang trader yang cermat, yang teliti ya. Nah, kita akan mendengarkan dari speaker kita ini, Bro Paul, ya langsung dari Bali, bagaimana tentang indahnya dan bagusnya opportunity atau kesempatan bisnis ini untuk kita semuanya, ya. Bisnis seperti apa yang sehingga membuat dikatakan, dan ini fenomenal sekali Bapak Ibu, teman-teman, bahwa bisnis ini sudah mulai sedang booming dan merebak meskipun sudah berjalan cukup beberapa waktu. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan undang Bro Paul yang mempunyai pengalaman bisnis dari tahun 2002, terus kemudian saat ini juga menjalankan bisnisnya di bisnis satu bisnis konvensional lah ya, yang sedang berkembang juga, tapi bisnis yang sekarang dijalani di Net 89 tidak kalah berkembangnya. Nah, tanpa panjang lebar, kita undang, selamat datang Pak Paul, Bro Paul, apa kabar? Selamat malam, Pak Lukas, terima kasih untuk perkenalannya. Ya, oke. Yes. Ya, senang sekali nih Pak Paul. Ya. Yes. Ya, silakan Pak Paul. Baik, teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman, perkenalan, nama saya Paul, saya biasa dipanggil Paul. Saya hari ini akan bercerita kenapa saya seorang mantan trader manual yang saya sudah mulai trading dari tahun 2002 ya. Zaman masih angkat telepon DQ gitu ya. Tapi kenapa nih saya sekarang pilih di SmartX? Nah, ini dia. Jadi teman-teman harus tahu latar belakang kenapa saya di sini. Jadi saya akan ceritakan bersama dengan presentasi saya. Saya akan start langsung, saya akan sharingkan melalui PowerPoint saya. Oke, semua udah melihat ya? Ya, jadi malam ini adalah sebuah sharing yang akan saya bawakan
kita bersama dengan komunitas besar kita yang namanya Auto Sultan, ya. Nah, kita akan berbicara, men-sharingkan bagaimana kita menyelesaikan masalah keuangan, ya. Apa yang akan terjadi kalau kita punya masalah keuangan? Banyak ya, kehidupan spiritual, keluarga, kesehatan, karir, hubungan maupun pendidikan, ya. Dan saya sendiri, teman-teman, pada zaman saya menjadi seorang direct selling, saya sering pergi ke luar kota, saya meninggalkan keluarga saya sampai 1 bulan lebih, ya. Bahkan sampai terjadi peristiwa di mana anak saya ngelihat saya tuh bengong gitu ya. Siapa nih gitu kan. Karena udah lama nggak ketemu gitu ya. Bahkan pertama kali putra saya berjalan gitu ya, ngomong papa gitu aja saya nggak lihat gitu ya. Karena itu adalah yang saya korbankan demi mencari yang namanya uang gitu ya, untuk mensupport kehidupan keluarga. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh aja ya. Nah, malam ini saya akan sharing karena enaknya di bisnis ini, masalah keuangan bisa selesai. Ya, nanti kita lihat seperti apa dan saya akan sharingkan apa yang saya alami. Oke, ini adalah solusinya ya, yaitu kita biarkan bagaimana uang bekerja untuk kita. Ya, nah di zaman sekarang ini nggak bisa dipungkiri bahwa memang kita bisa bekerja secara digital ya. Apa-apa digital, apa-apa digital. Bahkan kita belanja aja kan bisa bayar melalui yang namanya wallet kan. Semua sudah mengenal yang namanya OVO, mungkin ya, GoPay ya. Semuanya tinggal transfer aja gitu. Kita nggak usah pakai yang namanya uang dalam bentuk fisik lagi. Bahkan Anda kalau mau belanja di belanja bakso aja gitu ya, yang pakai gerobak, kadang-kadang nggak usah uang, ada QR-nya dia ya, ada apa QRIS-nya gitu ya, tinggal scan aja bayar, itu bisa ya. Jadi zaman sekarang ini semuanya dipermudah ya, uang sangat bergeraknya, berpindah tangannya itu cepat sekali gitu ya, melalui yang namanya dompet digital. Oke, teman-teman kalau ada mic yang masih terbuka, mungkin boleh tolong di mute dulu ya, tolong jangan di ya, oke. Pak Joko nanti kalau ada yang terbuka mic-nya, boleh Pak Lukas tolong dibantu ya untuk di-mute. Ya, oke. Jadi kenapa saya pilih bisnis ini? Karena ada 4 hal ya, simple, otomatis, profitable, dan nyaman teman-teman. Ini 4 hal yang kenapa saya pilih bisnis ini ya. Tertarik nggak? Saya sebutin satu persatu ya, apa yang dimaksud dengan 4 hal ini. Maaf, ini suara masih ada yang terbuka ya. Oke. Bro Dani, mic-nya boleh di-mute, Bro Dani. Ya, oke. Maaf ya kalau ada gangguannya. Ya, jadi simpelnya bagaimana? Cukup 3 langkah mudah. Anda cukup melakukan pendaftaran, Anda melakukan deposit, dan Anda mendapatkan profitnya. Anda belajar, tinggal itu aja. Ya, simpel sekali. Oke, otomatis bagaimana? Benar-benar full otomatis, bahkan tanpa kita pegang handphonenya, dia langsung jalan otomatis. Loh, kenapa seperti itu? Karena nanti program ini akan dijalankan langsung di servernya broker, teman-teman. Ya, jadi tidak seperti zaman dulu. Dulu saya juga sudah pernah memakai yang namanya robot trading, tetapi robot trading yang zaman dulu itu komputer harus nyala 24 jam, ya. Lalu harus pakai VPN, ya. Repot banget dah. Internet harus kenceng dan dulu internet itu mahal sekali gitu loh ya. Jadi kadang-kadang biaya nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Ini zaman dulu ya. Cuman memang sekarang kita bisa lihat ya, internet sudah sangat murah gitu ya. Dan dengan berkembangnya teknologi, ternyata software ini bisa dijalankan langsung di servernya broker. Jadi benar-benar otomatis. Bahkan Anda tinggal handphonenya Anda taruh aja di rumah, dia jalan sendiri gitu ya. Nah, itulah hebatnya teknologi di masa sekarang. Oke, definisinya cukup sekali, untungnya berkali-kali. Ya, maaf ini mic-nya ada yang sering dibuka ya, biar mengganggu, boleh tolong diawasi ya. Oke, profitnya bagaimana? Nah, teman-teman untuk melakukan yang namanya trading, ya, tiap kali saya ditawarkan yang namanya trading, saya selalu akan menanyakan historinya bagaimana, ya, apa yang telah terjadi. Jangan hanya kasih lihat saya untungnya saja, ruginya ada atau enggak. Nah, ini saya akan buka semuanya di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini dari tahun 2018
Anda yang melihat warna yang hijau-hijau ini, ya, yang hijau-hijau itu adalah ini teman-teman, trialnya ya. Jadi program ini sudah coba dijalankan dari Juni 2018, tapi belum diperjualbelikan, hanya dites ya. Dia dites, dijalankan sampai Oktober semuanya lancar, oke, baru dia diperjualbelikan di November akhir ya. Jadi beberapa hari sebelum November berakhir diperjualbelikan. Nah, cuman 2018 ini saya nggak terlalu anggap ya. Kenapa? Karena hanya 1 bulan kan yang full ya. Nah, saya selalu melihat rekod histori itu 1 tahun biasanya. Nah, kita lihat 2018 ya. 2018 dari Januari sampai Desember rata-ratanya adalah hampir 19% ya. Nih, 18,78% ya. Ini 2019. Kita lihat 2020 ya. Tiap bulan profit nih teman-teman ya. Tapi angka yang tertera di sini apa adanya. Jadi ada naik, ada turun. Real trending selalu seperti itu, nggak mungkin rata ya. Dia ada naik, ada turun, seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat di 2020 ini menurun ya. Nggak sampai 15% ya kan, ini hampir 12%. Tapi sebenarnya ini antara 11 sampai 12%. Karena angka ini diambil dari rata-rata dari 3 broker, teman-teman, ya. Nah, 2021 kebetulan saya baru update sampai bulan Agustus, ya, dan itu rata-ratanya ada di 11,6, ya. Nah, ini ada rata-rata dari 4 broker. Jadi, tahun 2019 ini ada 2 broker, tahun 2020 ada 3 broker, tahun 2021 ada 4 broker. Apa aja? Tanyakan pengundangnya nanti ya. Anda bisa langsung tanyakan, Anda mau lihat detailnya, pernah menang nggak? Pernah, pasti ya kan, makanya hasilnya konsisten. Pernah kalah nggak? Pernah juga, pasti. Anda tinggal tanya ke pengundangnya, dan mereka akan kasih ke kalian, tiap bulan ini, tiap hari ini ada menang kalahnya kapan. Nah, real trading pasti ada kalahnya. Nah, banyak orang yang tanya kepada saya, Paul, ini kenapa ya, kok menurun, hasilnya kok menurun, gitu. Saya bilang begini, trading kita ini ya, trading yang dijalankan secara konservatif. Artinya dia melihat yang namanya keamanan dulu, ya. Karena kalau trading dengan resiko yang tinggi, hasilnya juga besar, ya, tapi resikonya juga besar. Tapi kalau trading secara konservatif, hasilnya pasti mengikuti pasar, teman-teman. Nah, ini untuk melihat ya supaya teman-teman lebih bisa memahami trading dari tempat kita. Gampangannya gini. Tahu nggak teman-teman, trader yang konservatif itu siapa di dunia ini? Ya, kalau menurut saya trader yang konservatif itu adalah bank, teman-teman. Ya, jadi di bank itu ada satu bagian yang namanya treasury. Dia yang menjalankan, ya, dia menjalankan uang nasabah ditradingkan ya. Salah satunya bermain saham ataupun bermain forex gitu ya. Dan mereka pasti bermain secara konservatif ya. Nah, pergerakan mata uang di dunia itu akan memengaruhi apa yang dihasilkan oleh bank. Teman-teman tinggal lihat bagaimana bunga deposito tahun 2019 menuju 2020 dan sampai sekarang. Naik atau turun? Ya, turun ya. Jadi sebenarnya kalau turun jangan heran karena memang perputaran mata uang di dunia volumenya itu menurun, teman-teman. Semuanya bisa dicek ya. Jadi tahun 2019 volume uang yang berputar di trading forex dibandingkan 2020, dibandingkan 2021 itu memang menurun ya. Nah, itulah penyebabnya kenapa hasilnya turun. Tetapi kalau Anda lihat angkanya, di angka 10% aja itu sudah jauh lebih baik daripada Anda hanya taruh uang Anda di deposito saja. Betul kan? Oke. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah hal yang paling penting buat saya. Kenapa sampai sekarang saya mau sharing ke orang-orang mengenai trading? Karena zaman dulu ketika saya trading, saya nggak pernah ngomong, teman-teman. Ya, biarpun saya sampai bisa cicil rumah dari trading, saya nggak berani ngomong ke orang-orang. Kenapa? Karena resikonya tinggi sekali. Ya, dan memang trading dengan resiko yang tinggi itu sebenarnya nggak nyaman. Ya, apalagi untuk dibagikan ke orang, teman, saudara yang kita kenal. Ya, karena taruh hidup mereka dalam sebuah resiko, ya. Itu yang saya tentu tidak inginkan, ya. Oke. Nah, kenyamanannya di mana sih? Ya, saya kasih lihat. Pertama saya akan perkenalkan
nama yang memperkenalkan kita di dalam dunia trading adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Ya, nah PT-nya jelas, PT ini sudah berdiri, adalah perusahaan IT yang berdiri dari tahun 2017, ya. Dan ownernya sudah memulai membuat software ini sebenarnya dari tahun 2007. Jadi dia sudah memulai mencoba membuat software robot trading ya dari tahun 2007. Tetapi dia membentuk PT ini di tahun 2017 ya. Nah, lalu dia mulai memasarkannya tahun 2018. Memang ada proses ya sampai dia bisa memasarkan. Legalitasnya ada prosesnya juga sampai selengkap ini, teman-teman. Jadi Anda bisa lihat ya di tahunnya ya munculnya kapan. Oke, jadi legalitasnya lengkap, teman-teman bisa cek ya. Anda mau screenshot boleh, Anda tinggal cek di Google benar atau enggak ini. Atau saya hanya cuma nulis doang ya kan, Anda bisa cek semuanya. Oke, teman-teman, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki beberapa kantor baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Nah, semua yang tertera di dalam layar saya ini ada semua kantornya, ya. Nah, Jakarta ada, Surabaya ada, Bali ada. Nah, karena saya di Bali dan memang kebetulan sejak saya menggunakan software ini, bahkan saya belum pernah beranjak keluar dari Bali, ya. Maksudnya saya memang pernah waktu sebelum pandemi saya sempat keluar ya, saya pernah keluar, menakjubkannya waktu itu saya sempat keluar negeri malah, dan saya nggak pegang handphone aja, bangun tidur profit aja gitu ya, itu sudah pernah. Tapi sejak pandemi saya memang benar-benar nggak pernah keluar dari Bali ya. Tetapi menakjubkannya kantornya ini terus bermunculan ya, jadi dia beli tempat dan dia dirikan kantornya. Di Bali yang saya tahu, ini ada satu hotel yang dibeli dan akan dibikin kantor pusat di Bali, ya. Dan dia juga membeli sebuah klub, ya. Lalu dia ada membeli hotel yang nanti katanya kabarnya akan jadi fasilitas buat member, ya. Nah, ternyata juga go internasional loh ya, di Kamboja ada, di Malaysia ada, gitu ya. Nah, ini latar belakang Anda bisa lihat ada tower yang sedang dibangun di BSD. Dan seluruh kantor ini adalah aset milik PT SMI, ya, bukan sewa, ya, keren banget ya. Oke, apa sih produknya untuk saya perkenalkan gitu ya. Banyak orang mengira produknya adalah robot trading. Cuman saya katakan bukan, teman-teman, ya. Jangan sampai salah mengira, jangan sampai Anda salah memperkenalkan, ya. Lalu apa? Bukannya kita mau ngomongin trading. Betul kita mau ngomongin trading. Tetapi sesuai aturannya, karena kalau Anda bisa lihat tadi di legalitasnya ada yang namanya SUPL, karena kita ini adalah direct selling, ada aturan di Indonesia bahwa direct selling itu tidak boleh menjual jasa. Ya. Nah, robot trading kategorinya adalah jasa. Makanya PT SMI bukan menjual robot trading, tapi menjual e-book, teman-teman. Di mana nantinya kita diberikan fasilitas berupa activation key. Untuk apa? Untuk menyalakan kapasitas trading, untuk bisa menggunakan robot trading secara gratis. Ya, jadi skemanya seperti ini, teman-teman. Anda pernah tahu bagaimana Anda dulu membeli Windows untuk komputer? Anda kan bukan beli Activation Key kan? Yang Anda beli apa? CD gitu ya, compact disc kan? Yang belakangnya digesek-gesek, ada hadiah Activation Key, di mana nanti softwarenya bisa dijalankan di komputer Anda. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang membuat saya nyaman lagi? Yaitu skema pendaftaran. Skema pendaftarannya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan secara cermat, ya. Terutama untuk Anda yang belum pernah mengenal trading, Anda harus tahu bagaimana Anda mendaftar dalam sebuah broker yang letaknya di luar negeri, teman-teman. Ya, ini penting sekali. Oke, karena kita diperkenalkan oleh PT SMI, Anda harus tahu proses registrasi dari PT SMI dulu. Registrasinya, kita sebagai user langsung memberikan data, ya, dan kita membeli e-book, ya kan. Nah, nanti Anda akan mendapatkan user ID, Anda dapat passwordnya sendiri, Anda dapat PIN. Nah, bagi Anda yang nggak bisa mendaftar, misalnya Anda didaftarkan oleh teman Anda, selesai mendaftar, password bisa diganti, bisa, ya. Kalau pastikan akses email ini ada di tangan Anda. Nah, kalau Anda ubah password, ya sudah kan yang mendaftarkan nggak bisa masuk, gitu kan. Nah, ini untuk PT SMI-nya. Nah, tetapi kalau buat saya dalam trading, yang paling penting Anda harus tahu bagaimana proses registrasi ke broker, teman-teman.
ya. Nah, ini lihat ya. Pertama, pastikan bahwa kita memang langsung direct ke brokernya. Nah, di sini kita benar-benar langsung direct akses ke broker, kita berikan data, ya, lalu kita melakukan deposit, ya. Nah, pada saat kita memberikan data ke broker, kita akan mendapatkan ini. Ada user ID, ada website password, ya, ada meta ID, ada master password, ada juga investor password. Nah, banyak orang yang mikir gini, passwordnya kok banyak sekali sih? Aku bingung gitu ya. Tunggu teman-teman, harus Anda perhatikan. Pertama, Anda dapat ini kan. Nah, ini ya. Kalau Anda ubah, sudah nggak ada yang bisa masuk. Ya, ini akan diperlukan ketika Anda mau withdraw profitnya. Karena equity yang Anda depositkan dan profitnya itu adalah uang Anda. Kapanpun Anda mau tarik, ketika Anda mempunyai ini, berarti Anda bisa memutuskan secara mandiri. Nggak usah tanya orang lain gitu ya. Dan yang paling penting lagi, Anda akan mendapatkan yang namanya master password nih teman-teman tuh. Nah, ini yang paling penting. Master password yang digunakan untuk melakukan real trading, ya. Investor password itu hanya untuk ngintip doang gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi dalam akun saya, ya. Nah, nantinya activation key akan diberikan oleh SmartX, ya. Nah, disinilah kita menyerahkan yang namanya Meta ID dan master password, ya. Lalu dengan activation key-nya Anda tinggal aktivasi. Ketika Anda aktivasi, Anda akan mendapatkan yang namanya otomasi trading. Jadi tradingnya otomatis, ya. Nah, walaupun kita serahkan master password-nya, tetapi kuncinya tetap di tangan Anda, ya. Jadi kapanpun Anda mau memutuskan stop, kapanpun Anda mau memutuskan tarik dana, itu semuanya di keputusan ada di tangan Anda. Itu yang paling penting dan itu yang membuat saya merasa nyaman, teman-teman, ya. Oke. Nah, kebanyakan orang-orang juga tanya nih, teman-teman pada tanya pada saya, Paul, ini ada hubungan nggak dengan OJK, dengan Bapepti, gitu ya. Nah, ini untuk menjelaskan supaya teman-teman bisa memahami, ya. OJK itu hanya mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana, ya. Nah, sedangkan di sini adalah dana kita sendiri dan kita perdagangkan, ya. Jadi sebenarnya kalau perdagangan kita hubungannya bukan ke OJK, hubungannya ke Kementerian Perdagangan atau Bapepti, ya. Nah, cuman kita berdagangnya ini bukan di Indonesia, teman-teman. Kita menggunakan broker luar negeri. Ya, jadi yang tadi Anda lihat tuh itu semuanya broker luar negeri, ya. Karena tidak ada hubungannya dengan perdagangan di Indonesia, perdagangannya di luar negeri, maka kita tidak ada hubungan dengan Bapepti, ya. Nah, kalau sampai ada yang menawarkan, ini saya bilang ya. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada muncul berita nih bahwa perdagangan ini ilegal gitu ya, misalnya ada hubungannya dengan OJK. Ya mungkin ada orang yang menawarkan ya, dalam tanda kutip, saya bilang oknum yang mencoba menawarkan trading gitu ya, tetapi titip dana. Jadi kayak saya nih ngomong misalnya, Anda mau trading tapi titip dana ke saya gitu kan, nanti dananya kita profitnya kita bagi. Itu salah teman-teman, itu nggak boleh ya. Tapi kalau Anda daftar sendiri, akunnya milik Anda, dananya dikuasai oleh Anda sendiri, itu boleh ya. Di situ teman-teman harus perhatikan, jangan titip dana, tapi pastikan akun atas nama Anda sendiri. Oke? Yes. Oke, sekarang kita lihat. Dari tadi ngomongin trading. Trading apa sih? Ya, untuk Anda yang belum tahu, trading ini sebenarnya adalah transaksi jual beli di mana sebuah produk dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang, ya kan? Cuman gitu aja ya, intinya jual beli gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam platform digital, instrumennya apa yang ditradingkan? Ada saham, ada forex, ada futures, ada komoditi, ada kripto. Nah, kripto yang lagi hype nih ya. Cuman kalau saya ya, kalau Paul ditanya, Paul kamu pilih apa gitu ya? Kalau saya pilihnya forex ya, dari dulu loh ya. Bukan karena lagi di sini saya nggak mau forex, nggak juga. Saya pernah coba yang lain gitu ya. Tapi saya paling cocok forex ya. Kenapa? Nanti saya ngomong setelah ini ya. Oke. Nah sekarang enaknya dalam online trading
kita itu nggak usah kemana-mana dan cocok dengan kondisi pandemi saat ini. Kalau Anda diam di rumah saja, bisa, teman-teman. Anda bisa melakukan perdagangan mata uang hanya dengan diam di rumah saja. Ya, bahkan beberapa orang yang di sekitar saya sudah mulai bingung gini ya, kerjaan saya ini apa gitu ya. Kok diam-diam bisa nyantai banget gitu ya, nggak sampai kelihatan susah gitu ya. Ya kalau saya bilang kerjaan saya ini ada orang yang bingung gitu ya, sampai sampai muncul kan istilah babi ngepet gitu ya. Nah, itu memang benar-benar kondisinya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan bilang bahwa saya ini bukan babi ngepet ya, saya ini trading forex gitu ya. Nah, trading forex, apa itu trading forex? Trading forex itu adalah jual beli mata uang teman-teman ya, dengan adanya perbedaan kurs mata uang dan fluktuasinya. Apa sih itu? Simpelnya begini, kalau teman-teman pernah keluar negeri, ya, di mana Anda keluar negeri nggak mungkin dong menggunakan Indonesia rupiah, ya. Anda pasti menggunakan yang namanya mata uang dari negeri itu. Misalnya Anda ke US, ya Anda belinya US dollar, gitu ya. Nah, jadi gimana membeli US dollar di mana? Bisa di bank, ya, bisa di money changer, gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya ketika Anda beli uang tersebut, lalu Anda nggak jadi pergi gitu ya, Anda jual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini contohnya 14.000 Anda belinya, terus Anda jual ke orang lain dengan harga 15.000, Anda mendapatkan keuntungan, ya. Dan itu sah gitu ya. Nah, sebenarnya jual beli yang kita lakukan seperti itu, cuman melalui platform digital, ya. Kenapa saya pilih forex? Nah, ini Anda bisa lihat volume trading yang terjadi setiap hari itu sangat besar sebenarnya ya. Tapi volume trading apa? Volume trading dari semua instrumen ya. Nah, di forex itu volumenya sepertiganya teman-teman, Anda bisa lihat ya. Ya, sepertiganya. Jadi karena jumlahnya sangat besar sehingga yang namanya forex yang tadi saya tulis di sini ya, yang namanya forex itu susah sekali untuk digoreng teman-teman. Ya, pernah dengar ya istilah yang namanya saham gorengan? Nah, ada ya. Kalau kripto bisa nggak digoreng? Bisa ya. Pernah dengar kan Elon Musk ngomong apa soal Bitcoin gitu ya, harganya langsung lonjak naik atau langsung menukik turun gitu ya. Jadi intinya ketika volumenya terbatas, itu bisa digoreng teman-teman. Tapi kalau volumenya besar sekali, susah ya. Nah, forex itu bisa nggak crash? Bisa. Tapi hanya dua yang bisa bikin market crash. Apa? Bencana alam dan terorisme. Suatu kejadian yang terjadi secara mendadak dan tidak pernah kita duga. Itu yang biasanya menyebabkan forex ini bergerak naik atau turun sangat tajam, ya. Oke, buat Anda yang punya pengetahuan, ya itu menjadi peluang yang sangat luar biasa, ya. Bahkan George Soros sendiri mengatakan demikian. Forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia, di mana sampai saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Ini kata George Soros loh, ya. Tinggal cari siapa nih George Soros, Anda lihat ya. Oke, resiko trading forex apa sih, Paul? Resikonya ada 3, ya. Ada 3 yang dimana resiko ini tidak mungkin bisa Anda hilangkan, tidak mungkin bisa. Kalau saya tanya, biasa orang akan bilang orang paling takut itu ini yang namanya broker scam. Yang paling takut di sini ya. Tapi saya katakan nih teman-teman ya, bahwa 99,9% uang orang hilang dalam dunia trading forex itu dari sini. Loss trading dan margin call. Ya, berarti yang broker scam nggak ada 1% teman-teman sebetulnya. Tidak ada. Ya, kok bisa? Ya memang kenyataannya seperti itu. Biasanya orang pertama kali trading dia tuh nyoba-nyoba, ya, nyoba-nyoba. Kalau kalah dia stop, ya. Itu kalau orangnya tahan godaan gitu ya, dia stop. Berarti dia loss trading kan, nggak sampai hilang duitnya kan. Tapi kalau ada orang yang nggak tahan godaan, dia mainin terus, all in gitu kan. Ketika kalah ya habis semua uangnya, margin call gitu ya. Nah, oke, terus gimana cara ngatasinya? Nah, cara ngatasinya kalau untuk supaya tidak kalah trading, ya Anda harus belajar, ya kan? Anda harus belajar yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Gampang nggak? Susah sebenarnya, nggak gampang juga gitu ya. Kalau margin call gampang nih ngatasinya. Gimana caranya? Ya Anda belajar money management aja.
Contohnya gimana sih, Paul, yang namanya menghindar dari margin call? Gampang. Misalnya begini. Misalnya teman-teman punya uang 100 juta misalnya ya. Lalu Anda hanya melakukan trading forex di uang 10 juta ya. Ketika uang 10 juta itu habis, Anda masih hidup nggak? Masih bisa hidup. Kenapa? Masih punya 90% kan? Masih punya 90 juta. Jadi Anda nggak akan pusing masih gitu ya. Kecuali Anda 100 juta mainin semuanya. Nah, itu namanya Anda nggak punya money management. Anda resikokan semua uang Anda. Kalau habis modal, pegang kepala pasti kan pusing. Nah, itu yang namanya margin call biasa seperti itu ya. Nah, untuk broker scam atau kabur bagaimana? Simple. Carilah broker yang non-dealing desk ya. Apa itu non-dealing desk? Kalau teman-teman mau lihat, ketik aja di Google. Macam-macam broker forex. Cuman ada dua kok, dealing desk dan non-dealing desk. Apa itu dealing desk? Dealing desk adalah broker bandar, teman-teman. Jadi dia adalah broker yang memperdagangkan antar trader di dalamnya saja, ya. Dan itu seram, ya. Makanya saya sekarang cenderung bermain dengan broker yang ada di luar negeri. Ya, kenapa? Karena pemain di luar negeri lebih banyak. Ketika pemainnya lebih banyak, nah di situ broker biasanya broker non-dealing desk ya, STP dia, straight to processing, broker yang langsung bertransaksi dengan free market, salah satunya dengan LP atau liquidity provider, di mana mereka adalah bank internasional ya. Oke, tapi kalau ditanya resikonya ada nggak? Tetap ada, tapi kecil sekali, lebih kecil daripada kita kehilangan uang dari kalah trading gitu ya. Oke, terus nextnya gimana? Ya, kalau gitu Anda harus belajar. Nah, enggak juga, ada solusinya ya. Karena problema trading forex itu ini sebenarnya. Anda nggak punya waktu, ya kan? Skillnya nggak ada, ya kan? Apalagi sekarang zamannya kepepet, gitu kan? Anda mungkin banyak orang yang nggak bisa dagang, biasanya ngapain? Kalau dagangnya lagi sepi, hidup dari bunga bank, ya kan? Nah, nggak mungkin tuh, ya kan? Biaya hidup pasti lebih tinggi daripada bunga bank biasanya. Jadinya kepepet, gitu kan? Nah, kalau kepepet gimana? Nah, itu nanti bikin stres biasanya. Oke, teman-teman, saya analogikan secara sederhana ya. Sebenarnya trading ini seperti Anda belajar baca peta. Ya, teman-teman kalau zaman dulu disuruh belajar peta geografi, gimana? Pusing nggak? Misalnya sekarang nih, Anda disuruh ke Jepang gitu ya, baca peta gitu. Pusing nggak? Pusing ya. Enakan gimana? Pakai Google Map aja, bener nggak? Udah ada softwarenya gitu kan, tinggal klik aja, jalan kita ke sana. Nah, sebenarnya trading tuh kayak gitu sekarang, ya. Ada software yang bisa membantu kita dalam mencapai tujuan lebih cepat, ya. Tinggal setnya bagaimana, gitu. Kalau Anda nggak tahu settingannya bagaimana, resikonya apa? Resikonya ya bisa kesasar, gitu ya. Sama kayak Google Map zaman dulu kan beda ya, sama sekarang ya. Dulu kita ngeset kemana, bisa salah arah. Tapi kalau sekarang kan beda ya. Sekarang sudah lebih tepat gitu ya. Jadi memang software itu begitu, makin lama makin tepat. Nah, sekarang kalau begitu saya perkenalkan yang namanya software SmartX ya. Versinya pun sudah diupdate ya, dari 1, 2, 3 ya, ada 4.21 sekarang ya. 4.21. Logiknya bagaimana sih? Nah, karena semuanya akan kita serahkan ke robot, Anda harus tahu logika kerjanya. Apakah logika kerja robot ini membuat kita kehabisan uang atau enggak? Kalau sampai ada resiko kehabisan uang, jangan pernah join, ya. Tapi kita lihat di sini resikonya. Ya, saya akan bikin Anda bermain secara santai dengan software SmartX. Oke. Saya katakan sistem ini adalah sistem yang anti margin call. Ya, Anda nggak akan pernah kehilangan uang di sini secara total. Ya, saya ngomong margin call itu secara total. Nah, jadi kok bisa? Caranya pertama ada poin yang namanya single entry, ya, dengan money management 10%. Nah, apa sih ini? Untuk orang yang belum pernah trading pasti bingung istilah ini. Tapi saya kasih analogi yang sangat sederhana. Teman-teman semua pasti punya handphone, ya. Dan handphone itu punya memori. Memori itu adalah tahanan. Nah, sebenarnya money management ini untuk
menjaga yang namanya tahanan, teman-teman. Karena uang yang kita taruh di broker itu memang diperlakukan sebagai tahanan. Jadi mirip sebuah memori pada handphone, ya. Teman-teman, perlakuan single entry itu artinya dia hanya akan mengambil satu posisi saja. Dia tidak akan ambil posisi kedua sebelum posisi pertama ditutup. Ibaratnya Anda pakai handphone, Anda hanya pakai satu aplikasi saja. Kalau mau buka aplikasi kedua, tutup dulu aplikasi pertama, lalu buka aplikasi kedua. Mau buka aplikasi yang ketiga, tutup dulu yang keduanya, baru buka yang ketiga. Ya. Nah, kalau dalam running background Anda hanya jalankan satu aplikasi saja, saya jamin ini mungkin handphone Anda nggak akan pernah nge-hang. Ya. Kenapa? Karena free memorinya terjaga. Sama juga dengan kalau kita trading, money manajemennya terjaga. Free marginnya masih ada 90%. Bisa nggak margin call? Secara logika nggak bisa. Memang nggak akan bisa. Ya. Ditambah lagi, dia ada lagi penjagaan yang namanya maksimum loss 5% per hari. Nah, Anda lihat, maksimum loss ini banyak orang yang salah kira. Dikira target loss. Bukan ya, ini bukan stop loss. Ini adalah penjagaan, double protection, kalau terjadi yang namanya market crash yang saya bilang tadi. Jadi misalnya Anda masuk hari ini, lalu di negara yang kita mainkan mata uangnya terjadi misalnya bencana alam. Market crash kan? Tapi apakah kita pasti kalah? Belum tentu. Kenapa? Karena forex main dua arah. Ya. Jadi kalau arah tebakannya benar, malah Anda langsung untung, Anda langsung profit besar. Tapi kalau arah tebakannya salah, paling jelek Anda cuma kalah 5%. Ya, dan artinya Anda masih punya tahanan, masih punya duit 95%. Ya. Sampai habis butuh berapa kali market crash? 20 kali, ya. Saran saya jangan tunggu, ya. Bermainlah secara santai. Apa? Nah, ini yang saya tetapkan dulu bersama pengundang saya cuma ngomong gini, "Bro, berarti gini ya, kalau sampai modalku belum balik, terjadi akumulasi kekalahan sampai 15% waktu itu saya bilang. Terjadi kekalahan 15%, gue stop aja ya, berhenti main. Bisa, gitu. Kan lu pegang master password-nya. Oh iya, benar juga. Jadi kalau sampai Anda kalah 15%, stop aja gitu ya. Tapi kalau hari ini terjadi kekalahan, Anda lihat cuma 1%, ya udah tinggal aja tidur gitu kan. Karena apa? Karena Anda lihat target kerjanya jelas ya. Dia setelah mencapai target kerja 1%, dia akan berhenti, dia nggak main lagi. Lalu yang menarik lagi nih, yang ini nih, jumlah maksimum loss-nya 2 kali per hari, ya. Nah ini yang susah ditahan untuk trader manual. Contohnya saya itu dulu main trading dikejar target, ya. Targetnya apa? Nyicil rumah kan. Kalau target belum tercapai, trading terus, ya. Dan itu bisa sampai belasan kali. Yang senang siapa? Brokernya kan dapat komisi, gitu kan. Nah, sayanya yang stres, gitu kan. Kalau di sini, robot ini sederhana. Main 2 kali ini kayak gini loh. Ini perasaan saya sebagai trader manual ya. Dulu kalau kita trading tuh ada yang namanya, kok kalah terus ya? Ini lagi nggak mood, tinggal kopi ah. Kadang-kadang kita sudah mikir loh dalam ngopi nih, kayaknya waktunya berhenti main gitu ya. Tapi waktu lihat layar, ya kan, lihat candle ini bergerak, nggak tahan kita. Kenapa? Ingat cicilan, itu kalau saya dulu gitu ya. Tapi kalau di sini robot ini nggak ada emosi gitu. Kalah 2 kali, ya udah stop aja gitu loh. Apalagi dulu di setnya sederhana dia. Mainnya pakai logic trend, ya kan. Kalau pakai logic trend gagal, ganti ke logic yang kedua, sideways. Karena dalam grafik cuma ada 2 jenis, trend dan sideways gitu kan. Trend gagal, sideways gagal, ya udah market gak jelas, waktunya stop. Gitu, sederhana begitu. Nah, cuman ada lagi logic ini sekarang dibikin adaptif. Apa? Trend nih, gitu kan. Masa langsung sideways kalau ternyata memang yang kedua tetap trend bisa dapat untung. Dia bisa ganti, ya, bisa tetap trend ya. Tetapi rumusannya tetap ke ini. Pokoknya kalau loss 2 kali stop ya. Anggap lagi nggak mood buat trading gitu loh. Jadi asik banget deh. Dan yang lebih asik lagi adalah dijalankan di jam yang bisa kita pantau. Anda bisa trading pada pukul jam 7 sampai jam 23 WIB. Ya.
ini adalah jam yang masih memungkinkan untuk kita pantau, ya. Bayangkan kalau trading ini dijalankan 24 jam, kita nggak bisa pantau, pusing kitanya, ya. Jadi kadang-kadang kalau dibikin 24 jam, di saat kita tidur, masih berjalan tradingnya, itu serem banget teman-teman. Ya, itu serem banget, karena saya udah pernah merasakan yang namanya floating ya. Kalau floating hari weekend, wih, jangan coba-coba deh ya. Oke, next ya, kita lihat. Layarnya tolong jangan dicoret-coret ya, biar enak nih saya presentasinya. Oke. Sebentar, next ya. Oke. Kenapa harus SmartX? Ya, kalau buat saya pertama keamanan dan nyaman. Ya, keamanan dalam cara tradingnya itu jelas, ya, logika tradingnya jelas. Lalu kenyamanan dalam etika pendaftaran, ya, karena benar-benar kita mendaftar langsung direct ke broker, ya, kendali penuh ada di tangannya kita. Profitnya, historinya jelas, ada 100% otomatis. Modal dikelola di akun saya sendiri, ya kan? Profit dan modal bisa ditarik kapanpun. Jadi Anda mau stop, stop aja gitu, bisa ya. Terus dinamis dan adaptif dan selalu di-upgrade. Software-nya akan di-upgrade mengikuti pergerakan pasar. Anti margin call, deposit sekali, panennya setiap hari. Ya, asik banget ya. Oke, aturan main. Sekarang aturannya mainnya gimana sih? Nah, kita lihat ya. Ini aturan main yang ini biasa nih buat saya ya. Profit dibagi antara Anda dan perusahaan. Biasa di tempat lain juga gitu ya. Kalau Anda nih trading di Indonesia, lalu uang Anda akan dijalankan dengan yang namanya fund manager gitu. Kalau di Indonesia kita ngomongnya fund manager gitu ya. Itu profit dibagi antara perusahaan dan Anda gitu ya. Nanti dari perusahaan nih dibagikan antara fund manager dan senior fund manager gitu kan. Ya itu biasa aja. Cuman kalau loss gimana? Nah, kalau di sini biasanya loss itu ditanggung sendiri gitu. Ya. Kalau di sini maksudnya di broker yang ada di negara kita gitu ya. Tetapi kalau di SmartX enggak, beda ya. Jadi yang saya jelaskan malam ini beda. Kenapa? Karena loss akan dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Apa tuh maksudnya? Bingung ya? Saya kasih simulasinya ya. Ini simulasinya. Anda lihat, jadi misalnya Anda punya equity $10.000 ya. Anda punya equity $10.000, sharing profitnya 70-30 ya. Nah, 1% dari $10.000 $100 kan. Jadi misalnya Anda hari pertama profit nih $100 ya. Nah, ada pembagian 70-30 kan. Anda dapat 70, perusahaan dapat 30 ya. Equity Anda bertambah ya kan. Nah, di angka 7 ini 10.070 ini di lock nih. Ya. Ini tidak akan berkurang kecuali Anda withdraw. Ya. Nah, sekarang simulasinya Anda nggak withdraw ya. Anda tidak melakukan withdraw. Anda lihat sekarang. Hari kedua dia akan loss ya. Ketika loss tidak ada pembagian ya. Equity berkurang tapi hanya sementara. Kenapa? Ketika hari ketiga profit dia akan kompensasi. Jadi Anda lihat $100-nya dibayarkan dulu. Ya. Sehingga selisihnya kan $20 kan. Selama masih loss, masih merah rapotnya, tidak ada pembagian. Equity Anda akan bertambah, ya. Nah, Anda lihat hari keempat ketika profit $100 dibayarkan dulu juga tuh dikompensasi. Makanya selisihnya $80. Nah, 10.070-nya udah balik ya. Nih, sama kan? Ya, berarti dia tidak akan berkurang, dia akan dikembalikan, dikompensasikan dari target kerja hari berikutnya. Nah, $80 inilah yang kemudian dibagi. Lagi-lagi equity Anda bertambah. Ya, asik banget ya. Hari kelima back to normal lagi tuh ya. Nah, ini menurut saya adalah sistem yang sangat adil ya. Saya belum pernah menemukan trading yang sampai seperti ini. Menurut saya adil sekali ya dan jelas real trading ya. Oke. Nah, ini paket-paketnya teman-teman. Paket-paketnya sebenarnya banyak ya. Ada sharing profit dari 50-50 ya. Ada 5545, ada 6040 ya. Anda nanti bisa tanyakan ke pengundangnya. Tapi kembali ke 50-50, saya akan jelaskan cara membacanya.
Bagaimana cara membaca yang namanya rata-rata profit harian ya? Nih, dari mana nih profit hariannya? Anda lihat ya. Nah, e-book ini kan tadi saya bilang untuk menjalankan yang namanya kapasitas trading ya. Nah, Anda bisa lihat di kanan bawah ada fixed rate di sini ya. Depositnya 15.000 per dolar. Ketika Anda profit di withdraw, Anda akan mendapat dolarnya dihitung 13.000 ya. Ini harus tahu dulu. Kita menggunakan fixed rate ya, di mana ada exchange rate di sini. Nah, kita lihat 100 dolar dikalikan 15.000 adalah 1,5 juta, 500 dikalikan 15.000 adalah 7,5 juta, sehingga total modalnya adalah 9 juta ya, 9 juta. Nah, 32.000 ini asalnya adalah 1% dari 500 dolar ya, 1%-nya dari sini nih, 1% ya. 1% dari 500 dolar adalah 5 dolar ya. Nah, 5 dolar dikalikan 50-50 ya, jadi 2,5 dolar kan, 2,5 dolar dikalikan 13.000 ketemulah 32.500 ya. Jadi 32.500 ini adalah angka apabila ada profit tepat 1% ya. Kalau profit yang tepat 1% berarti hak Anda bersih adalah 32.500 ya. Nah, teman-teman di sini Anda lihat ada rata-rata profit harian, ada saya kasih 3 lajur ya. Ada yang ada 10%, 14% sama 19% ya, saya tulis ya. Teman-teman, sebenarnya dalam trading itu saya nggak bisa ngomong masa depan. Jadi sebenarnya saya nggak boleh ngomong ini ya. Tapi Anda lihat di bawah saya kasih keterangan tuh ya. Dari mana asalnya 10%, 14%, dan 19%. Asumsinya adalah dari masa lalu. Kenapa saya tulis di sini? Karena orang selalu nanya, Paul, kalau aku taruh 9 juta, dapatnya berapa? Nah, saya cuma bilang ini bukan deposito, ini trading, ya kan? Ya udah kalau ditanya terus saya bilang dari masa lalu ya. Masa lalu yang paling jelek kapan? 2020. Kenapa 2020? Karena kan setahun penuh, ya kan? Rata-ratanya 11,78, ya kan? Kalau saya taruh 10% berarti kan di bawahnya kan? Saya nggak pengen dikejar-kejar gitu kan. Ingat saya nggak janji loh ya, 10% ini di bawah rata-rata 2020 gitu. Jadi artinya kalau profitnya 10%, Anda akan mendapatkan bersih 325.000 ketika Anda join di paket starter 1. Clear ya? Jadi supaya Anda tahu. Kenapa saya tulis 14% itu rata-rata tengah. Tapi yang paling penting saya harus tulis yang 19%. Kenapa? Karena itu diambil dari rata-rata sebelum puncak pandemi. Justru teman-teman karena pandemi inilah saya tergerak untuk sharing ke Anda. Kenapa? Ya, saya yakin saya Pak Lukas sudah pernah melewati yang namanya krisis moneter ya. Ketika kita berdagang krisis moneter, ketika volume turun ya, banyak orang duitnya menipis ya. Ketika pandemi selesai, biasanya apa? Orang kerja giat. Kenapa? Pengen mengembalikan uangnya, ya kan? Bisa nggak? Karena perputarannya tadi lebih kencang, roda perekonomian akan kembali lagi, bisa nggak kembali ke 19%? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena bisa lebih, betul nggak? Ya, karena roda perekonomian yang saya lihat biasanya setelah Krismon ya naik biasanya. Ya, jangan sampai nanti Anda hanya ikut nonton aja ya. Jadi yang belum join pastikan Anda ikut merasakannya ya. Terus gimana Paul cara bacanya? Cara bacanya seperti ini simpelnya. Kalau Anda belum pernah trading, kalau Anda ragu-ragu, lihatlah di kolom total modal saja ya. Saya akan tanya, Anda punya uang dingin berapa? Punya uang dingin misalnya, Paul aku punya uang dingin 50 juta. Nah, ini kan 9 juta ya. 18, 27, 36, berarti next aja gitu kan. Nah, ini ada angka 45 atau 54. Tinggal pilih mau masuk yang mana gitu kan. Kalau aku punya 100, ya bisa lagi naik lagi. Sharing profitnya 60-40 gitu kan. Nah, di sini ada 90 juta. Sebenarnya 99 bisa, karena kan kelipatan 9 juta ya. Nah, kalau 90, anggaplah 90 juta. Dapatnya berapa? 3,9 gitu kan. Udah gitu. Nah, kalau ada nih, ini saya cuma cerita nih, cara lain lagi ya. Ini kan uang dingin gampang ya, tinggal Anda lihat kan, Anda masuk di paket yang mana.
Tapi ada orang yang bilang gini, wah kok 90 juta cuma 3,9 ya. Saya lihat latar belakangnya, ternyata dia pengusaha restoran gitu kan. Ya 90 juta buat beli bahan makanan, dapatnya pasti lebih, bener nggak? Karena apa? Sudah terbiasa, ya kan? Makanan kan di atas 30%, ya kan? Dapatnya pasti lebih gede lah, saya bilang. Cuman kan pandemi gitu kan. Belum tentu buka restoran laku kan. Nah, saya tinggal tanya, sebenarnya butuhnya cari profit berapa gitu kan, buat gaji karyawannya, ya kan, buat disimpan di tabungan. Kalau dia bilang 20 juta, ya next gitu, Anda cari di kolom 10%-nya gitu kan. 20 juta nih Anda lihat, nah nih ada 20 juta. Punya uang nggak 405 gitu kan. Punya, masukin ya dapatnya kira-kira sekian kalau profitnya 10%. Dan itu yang terjadi. Dan Anda boleh pastikan ke pengundang Anda. Karena itu yang terjadi ya. Dan enaknya di paket eksekutif ini, Anda perhatikan nanti di kolom ini, deponya, ya, jadi deposit modal di brokernya ini tidak perlu 100%. Kenapa? Anda lihat ya, karena deponya bisa cuma 80% aja. Jadi kalau Anda lihat di sini nih, total modalnya berkurang tuh, ya, berkurang. Ya, karena apa? Karena deponya bisa 80%. Anda lihat ya, ini yang 100%, ya, ini yang 80%. Oke? Nanti ditanya ya paket-paketnya ya. Nah, ini paketnya yang Tycoon ya, bisa 80% juga. Yang Supreme bisa 80% juga. Ya. Nah, oke, ini adalah paket yang saya sarankan, teman-teman. Kenapa saya sarankan? Bukan karena profitnya lebih tinggi, bukan. Karena hak Anda lebih besar. Ya, Anda mempunyai hak 90%. Ya, ya kalau Anda punya modalnya boleh. Kalau Anda nggak punya modalnya, saya ajarkan bagaimana Anda bisa mendapatkan. Ya, saya ajarkan sekarang. Oke, teman-teman Anda lihat, sharing profitnya ada 90-10. 10-nya buat apa? Ya. Nah, ini saya buka apa adanya. Anda bisa lihat. Anda tinggal klik di Google. Jenis komisi trading forex sebenarnya apa sih? Buat apa sih Paul ngomong? Dapat sesuatu nggak sih? Gitu kan. Banyak orang bertanya, ya saya jawab ya. Jawabnya apa? Dapat dong, gitu kan. Nah, teman harus lihat, komisi trading forex pada umumnya namanya adalah komisi rebate ya. Komisi rebate ini apa? Komisi yang didapatkan per transaksi ya, baik Anda untung ataupun rugi. Nah, kebetulan saya adalah seseorang yang pernah dimainkan ya dana saya oleh yang namanya fund manager. Saya pernah. Jadi selain main sendiri, pernah juga dimainkan sama fund manager. Jadi gimana? Ya sekolahnya mahal ya, jadinya habis juga waktu itu ya. Nah, komisi rebate ini biasanya akan dibagi 3 ya. Dibagi perusahaan ya yang punya broker kan, kemudian fund manager dan senior fund manager gitu ya. Biasa begitu dibagi 3 ya. Menariknya kita bukan yang ini ya. Jadi saya mengalami kepahitan nih karena saya pernah saya jual mobil gitu ya. Fund manajernya beli Mercy gitu. Kenapa? Karena dia dapat duit, dia nggak peduli, dia yang penting klik aja, klik sebanyak-banyaknya gitu. Dianya dapat komisi terus kan, sayanya nanggung kekalahannya gitu, itu yang nggak enak ya. Di kita apa? Di kita saya sebut sebagai fair profit sharing ya. Kenapa? Masih ingat kan? Komisinya didapat hanya ketika terjadi profit, ya kan? Jadi perusahaan hanya dapat ketika terjadi profit saja. Nah, paket ada 6, ya kan? Paket ada 6, sebelah kiri yang besar adalah milik Anda. Artinya Anda selalu mendapat hak yang terbesar, bagian yang terbesar. Sebelah kanan adalah milik perusahaan. Nah, dari perusahaan ini akan dibagi 3, 50% buat perusahaan, 30% buat sponsor 1, 20% buat sponsor 2, ya. Asik nggak? Asik ya. Nah, kalau ditanya, kok pakai istilah sponsor, ini multi level? Bukan, saya cuma pinjam istilahnya. Saya boleh bilang ini sebenarnya cuma komisi berjenjang biasa. Ya, kalau Anda seorang sales, misalnya sales apa ya, mobil gitu ya, dapat komisi nggak? Dapat dong, ya kan? Manajernya dapat komisi nggak? Dapat juga, ya kan? Itu namanya kan selisih komisi berjenjang. Ya, biasa gitu. Jadi perusahaan properti pun begini aturannya, ya kan? Jadi ini sama teman-teman. Cuman bedanya di era sekarang, kalau Anda mau sebagai
fund manager, nggak perlu kantor gitu kan, online aja bisa, ya Anda online agent lah, kayak gitu ya. Oke, itu adalah untuk komisinya. Nah, sekarang kita lihat ya, nanti Anda tuh cukup install yang namanya MetaTrader, bentukan untuk Anda yang memakai iPhone, tampilannya akan seperti ini ya. Ini contoh ya, yang ada Euro USD ini adalah transaksinya ya. Nah, jadi ini mencapai target nih, Anda lihat nih ya, hanya sekali OP ya, hanya sekali open posisi, capai target kerja ya. Sharing profitnya adalah yang 90-10 ya. Nah, Anda dapat sekian, perusahaan dapat sekian. Yang untuk perusahaan dibagi 3 tuh, kan jelas tuh ke siapa. Ya, jelas sekali. Nah, ini contoh kalau profit ya. Loss-nya ada nggak? Nah, kita lihat. Hari kemerdekaan kita ya, 17 Agustus ya, dimulai dengan merah. Makanya kita merah putih mungkin ya. Oke, merah 17 Agustus ya, kita lihat ya. 2 kali loss, stop. Dia nggak main lagi ya. Wih, gede banget angkanya 700 gitu. Enggak, cuma 1,5% gitu kan. Ya, tadi kan saya udah menetapkan kalau 15% baru saya stop gitu kan. Masalahnya 5% ini aja belum pernah tercapai gitu loh. Satu hari 5% belum pernah tercapai. Jadi nyantai aja saya, belum pernah ngalamin soalnya gitu kan. Ya udah kita lihat hari keduanya gimana, kita lihat ya. Tanggal 17 kan loss nih kan. Tanggal 18 profit ya, profit. Tapi di jumlah masih minus kan. Selama masih minus tidak ada pembagian, ya kan? Hari tanggal 19, hari ketiga profit ya. Nah, ada sisa profit kan? Dan sisa profit ini yang di-sharing-kan kan. Makanya ada pembagiannya ya. Nah, jadi asik banget nih teman-teman gitu ya. Kalau udah seperti ini gimana? Ya udah kan berarti loss diganti. Ini yang saya bilang ya. Gitu. Oke. Jadi ada 2 jenis keuntungan dari bisnis ini ya. Pertama adalah linear trading ya, linear. Kalau Anda trading dengan keuntungan Anda sendiri, ya linear ya. Naik sih gitu ya, tapi pelan gitu kan. Kalau Anda punya duit, langsung masukin 90-10 kan. Masuk paket Supreme, enak, hasilnya gede gitu. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya Anda ini aja, coba sharing ya kan. Anda sharing, kalau teman Anda profit, Anda dapat profit sharing gitu kan. Nah ini enaknya teman-teman. Sekali lagi enaknya apa? Fair profit sharing. Saya mendapat keuntungan lebih kecil daripada teman saya. Saya mendapat keuntungan bukan dari kekalahan teman saya. Ingat, dari kekalahan kita nggak dapat apa-apa. Kita dapat keuntungan dari keuntungan teman, di mana teman kita mendapat keuntungan lebih besar. Jadi, saya trading secara santai, saya trading secara nyaman, tidak ada rasa bersalah. Ini yang saya jalankan ya. Oke, teman-teman cuma satu pesan saya, dilarang pakai uang hutang, uang gadai, atau uang dapur ya. Kalau aset mati boleh ya. Kalau aset mati ya, saya bilang karena aset mati kan tidak menghasilkan ya. Karena saya sendiri juga terus terang trading di sini saya jual mobil ya. Saya jual mobil, saya masukin mobilnya sudah berkali-kali lipat ya, sudah tergantikan ya. Oke, jadi 3 langkah yang mudah untuk profit. Anda tinggal tentukan paket, Anda daftar, Anda siapkan ini semuanya ya, kartu identitas, email, bank, pastikan semua dipegang Anda ya, pastikan ini bukan titipan dana tapi rekening Anda sendiri. Udah deh belajar tarik profit. Itu simpel banget ya. Cuma seperti itu aja teman-teman ya. Ingat ini buat saya ya teman-teman, kenapa hari ini saya mau sharing ke Anda ya. Dulu saya nggak pernah sharing kan. Teman-teman trading sendiri itu hal yang biasa sebenarnya ya. Tapi kalau bisa makmur bersama itu luar biasa ya kan. Saya ngajak orang lain untuk lebih makmur pun bisa gitu ya. Jadi melalui auto profit trading ini kita saling mendukung, membantu orang lain ya menuju kehidupan yang lebih baik. 4 hal ya, 4 hal ya. Nyaman, simple, otomatis dan profitable. Nah, kita profitkan Nusantara dan mari kita saving plus life ya. Baik, mari kita besar bersama Auto Sultan. Itu presentasi dari saya. Balik ke Pak Lukas, silakan. Wah, terima kasih banyak Pak Paul. Wah, hebat ya. Sudah bisnisnya hebat, presenternya juga hebat lagi. Baru kali ini loh saya mendengarkan presentasi yang cukup detail dan jelas sekali. Nah, teman-teman, tadi bisnis ini adalah bisnis yang otomatis, nyaman, terus kemudian profitable, dan aman. Nah,
Kalau dalam penjelasan yang disampaikan Pak Paul tadi, masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan bisnis ini, silakan bagi teman-teman untuk bertanya, bisa bertanya langsung, ya, di-on-kan mic-nya bagi yang mau bertanya atau menulis, ya. Silakan dialamatkan langsung pertanyaannya, akan dijawab langsung nanti akan dijawab oleh Pak Paul. Silakan teman-teman. Silakan semuanya. Ini sambil saya lihat ada yang bertanya lewat ini atau tidak ya. Boleh juga dicatat ya pertanyaannya. Silakan, ada yang mau tanya? Bu Krisna Dewi mau tanya, ada buka mic? Ya, Bu Krisna. Oh, enggak. Enggak ya. Nanti ada ini nih, ada testimoni juga ya dari ex Director US MNC. Wah, ditunggu-tunggu ya. Tapi kita tanya jawab dulu. Jadi supaya seru, supaya nggak ada keraguan dulu ya. Ayo, Ya, teman-teman yang silakan. bertanya, silakan. Ini Pak Thomas dihidupkan mic-nya, mau bertanya, Pak? Enggak juga. Silakan teman-teman, bagi yang mau tanya. Ini Enggak. kita saat ini sudah ada 104 ya, tadi ada 104. Ya. Mungkin penjelasannya Pak Paul sudah cukup detail ya, cukup gamblang. Tapi memang keren Pak Paul, hari ini gamblang sekali. Sekeren penghasilannya Pak Paul nih. Wah, hebat. Ya. Yang mau nanya nih. Ya, silakan Pak Paul. Ah, tuh ada tuh. Saya silakan, ini ada yang bertanya ya, ini. saya baca chat. Ya, silakan. Oke, Pak mau tanya, saya baru bergabung kemarin, tapi histori saya sampai hari ini masih kosong. Oke, baru gabung kemarin, histori hari ini kosong. Oke, tanya sama pengundangnya Pak, sudah diaktifasi belum robotnya gitu kan? Kalau belum diaktifasi ya belum trading gitu kan. Tapi kalau sudah diaktifasi harusnya sudah trading. Tapi kalau misalnya sudah diaktifasi belum trading juga, ada kemungkinan ada bug. Jadi tinggal kontak ke SmartX untuk minta dinyalakan sesuai dengan kapasitas tradingnya. Cuman seperti itu aja Ya. Pak. Cuman hanya sebatas email saja, besoknya jalan gitu ya. Simple Pak ya, Simpel langsung banget. daftar, langsung Yes. trading deh. Betul. Oke. Berikutnya Pak. Berikutnya, saya ingin bertanya, apabila di satu hari robot sedang berjalan, lalu kita login memakai master password, dan misalnya memberhentikan transaksi yang saat itu sedang dilakukan oleh robot, apakah robotnya itu akan error? Maksud saya, apakah hari esoknya robot akan tetap berjalan normal, mengingat di hari sebelumnya sudah kita stop memakai master password. Oke. Jadi inilah Pak, inilah adalah keistimewaannya kita. Bapak ini seperti mempunyai rem darurat, Pak. Jadi Bapak boleh kapanpun memutuskan untuk stop tradingnya, ya. Dan ketika Bapak stop tradingnya menggunakan master password, artinya Anda memutuskan untuk tidak pakai robotnya. Jadi hangus Pak robotnya, ya, di stop aja gitu. Nah, biasanya saya melakukan stop ini kalau benar-benar darurat, kalau plan saya gitu ya, plan saya. Dan saya sendiri pernah, ya, saya ngaku dulu, pernah dulu mencoba, ya. Jadi saya nggak mau kalau katanya. Jadi dulu pada saat saya masih kecil, ya, masih di paket starter 1, saya stopin tuh robotnya. Kenapa di stopin? Pengen tahu aja gitu, ini real nggak gitu. Jangan cuma kata orang gitu kan. Tapi ya siap beli robot lagi gitu. Saya siap beli robot lagi, saya stop gitu. Dan saya beli lagi untuk bisa trading lagi gitu Pak. Jadi inilah asiknya. Karena saya analogikan begini ya. Kalau Anda itu memakai SmartX, itu seperti Anda beli mobil Tesla tapi lengkap. Gitu. Kok bisa? Semuanya yang serba otomatis apa? Mobil Tesla ya kan. Anda tinggal ngomong, hai Tesla mau ke Ubud, nah, jalan ke Ubud kan. Coba bayangkan Anda jalan ke Ubud gitu ya, tapi nggak ada setir, nggak ada kunci, ya kan? Terus Anda lihat di peta, wih, masuk jurang nih kan? Terus Anda lihat di depan, wih,
masuk jurang ini gitu kan. Terus Anda cuman bisa telepon, tolong dong matiin robotnya, matiin gitu. Nggak bisa kan? Itu serem banget tuh ya kalau Anda punya mobil tapi nggak ada setir, nggak ada kunci. Wih, serem banget ya. Makanya istimewanya di sini Anda dikasih master password-nya gitu ya. Buat yang sudah pernah trading pasti merasakan deh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tadi udah cukup ya Pak Enrico ya, cukup clear ya. Dari Pak Rudi Marojohan. Oke. Legalitasnya gimana? Sudah terdaftar di OJK? Wah, ini pasti berarti mulai Zoom-nya di tengah-tengah. Ketinggalan tadi. Ya, tadi sudah saya jawab Pak. Oke, saya Tengah-tengah, jawab ini Pak ya. Kita bukan penitipan dana. Kalau bukan penitipan dana, tidak ada hubungannya dengan OJK Pak. Ya, kita melakukan perdagangan langsung Pak. Jadi bukan ada hubungan sama OJK gitu ya. Oke, pernah terjadi floating minus dan berapa lama? Pernah Pak. Berapa lama? Ya nggak lewat hari gitu. Karena jam tradingnya kan cuma jam 7 sampai jam 23 gitu kan. Jadi apabila terjadi floating sampai jam 23 WIB, dia cut Pak. Langsung tutup. Apapun yang terjadi, cut gitu ya. Nggak ada yang namanya floating lewat hari gitu. Jadi asik ya, asik banget. Oke, jadi paling berapa lama ya? Pernah sampai 1 jam lewat pernah ya Pak? Pak Lukas ya, pernah ya? Gitu. Tapi Pernah, belum pernah. lewat hari. Ya, 1 jam 15 menit pernah. Pernah. Oke. Dari Juju. Izin tanya. Dari PT. Ya. Ya, izin tanya. Tadi Silakan pernah bahkan sampai lama ya. Itu kira-kira berapa persen itu floating minusnya itu dari modal kita? Yang jelas sih tidak lewat 5% Pak. Itu yang dijaminkan. Jadi itu drawdown-nya ya. Batasannya. Drawdown-nya sejauh ini tidak pernah mencapai sampai 5% ya. Tidak pernah Pak. Paling besar 2,51 Pak. Ya, drawdown paling besar 2,51% saja. Itu pun nggak tiap hari ya. Enggak Pak. Bulan Agustus saja Pak, waktu itu kejadian. Yang pernah tahun 2019 Pak Bulan ya. tahun lalu. 3 hari berturut-turut pernah. Itu 5,15% Pak. 3 hari itu totalnya maksudnya 5,15%. Totalnya 5,15%, tapi akhir bulan profitnya targetnya mencapai 7% lebih Pak. Tetap hitungan 1 bulan tetap totalnya profit ya. Yes. Makanya saya masih bertahan di sini Pak. Kan saya udah menetapkan siap kalah 15%, udah siap gitu kan. Makanya masih di sini karena belum pernah terjadi Pak. Oke, mantap. Terima kasih Pak Tatang. Pak Tamroni, boleh deh yang resen didulukan, silakan. Silakan dibuka mic-nya Pak Tamroni. Oh, saya baca aja kalau belum dibuka ya. Ada dari Pak Juju, dari PT apa? Sudah berjalan berapa tahun? Wah, ini telat lagi Pak presentasinya. Dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Pak. PT ini sudah berdiri dari tahun 2017, tapi tradingnya dari tahun 2018. Untuk trading forex dari tahun 2018 Pak. Dan profitnya konsisten. Sampai sekarang tiap bulan selalu profit ya. Loss ada. Tadi saya sudah sebutkan, tapi akhir bulannya profit. Oke? Terima kasih Pak. Lalu ada lagi. Terima kasih. Yes? Ya, silakan Pak Paul. Ya, saya baca lagi ya. Saya sudah dapat melihat bonus sponsor dari DL1 secara teknis. Untuk lihat bonus generasi berikutnya bisa tolong ditunjukin. Ini maksudnya untuk bonus. Ini kalau ngomong bonus generasi kayaknya bukan masalah trading nih. Ya. Hari ini saya bicara masalah trading aja nih Pak. Nah, nanti ikut Zoom yang hari Jumat Pak. Ya. Untuk ikut Zoom yang hari Jumat. Ya. Terima kasih. Ada lagi nih. Tanya, masih pemula yang 9 juta itu berapa lama saya menggunakan robot dan penghasilan rata-rata per hari? Dan sampai kapan saya menikmati tradingnya? Dan apabila menaikkan levelnya, apakah saya beli robot lagi? Salam. Oke. Berapa lama? Ya, selama Anda tidak mematikan robotnya, selama Anda tidak menarik equity-nya semua, gitu kan, trading terus, deposit sekali, hasilnya tiap hari Pak, berkali-kali, nggak mati-mati gitu ya.
Nah, naikin bisa ya. Beli robot lagi tentu saja ya. Karena sebenarnya beli robot atau beli e-book itu Anda menaikkan kapasitas trading. Jadi teman-teman saya garis bawahi ya, sebenarnya apa yang Anda itu bukan beli robot ya, tapi Anda membeli kapasitas tradingnya sebenarnya teman-teman. Anda beli e-book untuk mendapatkan kapasitas robot trading ya. Kapasitas trading yang dijalankan oleh robot. Sebenarnya seperti itu kata-katanya ya. Jadi tinggal equity-nya naik sesuai naikin kapasitas. Ada tambahan Pak Lukas, silakan. Ya, betul tadi sudah dipertegas oleh Pak Paul ya di presentasi bagi teman-teman yang tadi bahwa bisnisnya ini tidak menjual robot tapi menjual e-book. Nah, kapasitas itulah yang tadi kita beli untuk menaikkan kapasitas supaya trading kita makin meningkat. Ya, silakan Pak Paul. Masih ada lagi Pak Paul yang bertanya, dicatat. Wih, makin banyak pertanyaannya, makin seru nih. Oke. Iya, makin rame. Makin rame ya. Kita lihat lagi ya. Ini sebelum testimoni nih. Jika yang membuat akun tersebut dari pengundang, aman nggak Pak? Oke, aman aja sih sebenarnya. Yang penting pastikan ketika Anda dibuatkan oleh pengundang Anda, ya, pastikan apa? Kan terima emailnya ke tempat handphone Anda kan, Anda lihat. Misalnya Paul nih, bener nggak namanya Paul gitu kan? Kalau namanya di email kok Jono gitu, jangan diterusin gitu kan kalau namanya beda. Kalau namanya Paul bener nih sesuai KTP gitu kan. Nanti kita tuh harus upload identitas ya. Ketika identitas diupload, berarti nama yang di banknya itu harus sama juga. Nah, memang kalau menurut saya nggak aman tuh kalau namanya kembar gitu ya. Kalau namanya cuma Paul, nama Paul kan banyak gitu kan. Tapi kan biasa orang-orang namanya kan ada first name, last name kan. Jadi dapat nama yang kembar susah biasanya kalau first name, last name. Jadi pastikan email dan password ini ada di tangan Anda. Anda mau ganti passwordnya tinggal ganti, nanti pengundangnya nggak bisa masuk gitu loh ya. Oke. Maaf saya terlambat, baru join. Ini sistem tradingnya gimana? Aset yang di trade cuma di forex. Itu wah ini kalau ini dari awal saya ngulang lagi Pak presentasinya. Mendingan nanti ikut lagi besok Pak ya. Besok saya ada presentasi lagi di jam yang sama. Jamnya jam 8 Bali, berarti jam 7 WIB ya. Bisa ikut lagi join dari awal. Jangan telat Pak. Jadi saya bisa jelasin secara enak. Kalau saya ulang lagi sejam lagi nih ya. Kita pending dulu Pak ya, yang itu ya. Yang ini boleh Pak? Yang mana Pak? Silakan Pak. Itu saya memang baru join kan awal bulan, terus udah bisa ngajak nih ya. Nah, kan saya pakai brokernya Gentrade ya. Iya. Nah, kemudian kalau di bawah saya pakai apa Global Premier itu tetap dapat profit sharingnya ke Gentrade saya ya? Oh, nggak bisa Pak. Masa saya nggak bisa, pasti harus di broker yang sama Pak. Tapi Anda tinggal buat akun buat bikin akun kosong untuk penampungan di broker yang GP Pak, tadi bisa. Caranya langsung tanyakan ke pengundangnya Pak ya. Oh iya. Soalnya untuk dibahas hal yang lain tuh, tapi bisa Pak, bisa dapat, tapi harus kan nggak mungkin Pak promo dari Bank BCA masuknya ke BNI kan nggak mungkin, ya. Pak ini ada hal yang menarik nih di chat. Tadi sebenarnya saya udah jelasin, ini mungkin juga telat atau mungkin takutnya salah ngerti, tapi saya jelasin ya. Ini ada taruh link nih ya kan, merasa dirugikan ratusan situs investasi bodong PT Simbiotik Multitalenta Indonesia SMI dilaporkan ke kepolisian. Apakah benar berita tersebut? Benar jawabannya ya. Tapi cermati beritanya itu apa gitu. Jawabannya benar beritanya, tapi cermati. Jadi yang dilaporkan itu apa? Ratusan situs investasi bodong, kan? Kalau investasi berarti titip dana, Pak. Jadi banyak pihak yang salah menjalankan. Maksudnya, contohnya si A ya, dia join di sini, terus dia pengen gede gitu ya, dia tawarin nih, bikin blogspot, bikin website ya, ajakannya titip dana yang digunakan PT SMI gitu kan, yang digunakan PT SMI supaya titip dana ke saya. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Makanya saya bilang di sini bukan titip dana. Di sini
trading dengan nama akun pribadi. Ya, pastikan Anda trading dengan nama akun pribadi. Nah, itu dibantu tuh sama Pak Ronald tuh. Wah, ya. Malah PT Simbiotik ini setahu saya dia setelah itu dia bikin lagi berita ya. Masuk kok di berita ya, dia mengapresiasi kinerja dari kepolisian atau Barreskrim ya. Kenapa? Karena yang mencatut namanya itu kan dianggap merugikan kan, situs-situsnya ditutup ya. Kalau bisa ditangkap deh itu, gitu ya. Nah itu makanya jangan sampai ya teman-teman melakukan yang namanya penitipan dana, ajakan investasi titip dana itu jangan ya, jangan ya. Lebih baik kalau Anda mau ngajak teman Anda, ajak untuk buka akun sendiri gitu ya. Pak Damroni silakan angkat tangan atau Pak Kastando silakan. Saya sudah tadi, Pak. Sudah ya? Oh, baik. Kalau gitu sudah semua ya. Nah, saatnya kita testimoni kalau gitu ya. Testimoni ini. Ya, oke, saya lower hand-nya dulu supaya nggak salah. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih untuk Pak Ronald atas bantuannya menjawab. Ya, ini sudah hampir jam 10 di Bali. Karena pertanyaan sudah terjawab semua. Kita close untuk sesi tanya jawab. Berikut, setelah ini ada sebuah testimoni dari ex-direktur US MNC, ya, kenal trading, trader juga nih, ya, sudah 5 tahun yang lalu, ya, sudah trading. Terus join Net 89 ini di tahun 2020. Apa nih yang membuat dia mau trading di sini gitu kan? Terus pernah juga bisnis catering, jadi bisnisnya udah macam-macam ya, toko sudah. Ini sinyalnya kok putus-putus ya? Oh ya, putus-putus ya, halo? Ya, bisa sekarang juga masih dengar, bisnis Pak? konvensional ya. Kita langsung saja kita undang Pak Lukas Joko. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Sebetulnya saya belum apa-apa nih di bisnis ini. Saya hanya mau sharing secara singkat saja. Tadinya memang saya bekerja dalam perusahaan asing, tapi saya sudah berhenti kurang lebih 2 tahun lalu. Nah, bisnis ini sudah saya ikut 1,5 tahun. Dan waktu itu memang pas mulai pandemi, jadi saya menjalankan bisnisnya itu dalam kondisi yang khawatir. Tapi sebagaimana tadi Pak Paul sampaikan dalam presentasinya, mencoba itu tidak salah. Dan saya memulainya memang dari yang kecil dulu. Waktu itu 18 juta. Ya saya pikir, saya pernah main memang, tapi tidak main manual. Yang istilah Pak Paul titip tadi. Jadi saya nggak mau pusing titip. Tapi ya ujung-ujungnya bisa pas-pasan aja udah bagus. Seringnya adalah kalah gitu ya, loss gitu. Lalu saya waktu itu mencoba untuk memulai itu dengan 18 juta. Dan setelah berjalan saya kurang memperhatikan, saya anggap ya sudah jalanlah berapalah. Saya lihat setelah 3 bulan kok saya lihat presentasinya cukup bagus secara persentase. Kalau nilai rupiahnya karena equity saya rendah jadi ya nggak terlalu tinggi kan, tapi secara persentase bagus. Lalu saya berpikir ini worth it untuk diteruskan. Lalu saya mulai bertanya-tanya sambil saya jalan bisnis konvensional saya masih jalan waktu itu. Tapi semakin kemari kondisi pandemi memburuk, akhirnya bukan karena alasan pandemi memburuk, tapi sebelum itu memang saya sudah bertanya bagaimana dengan legalitas perusahaan ini, saya cari sendiri Bapak Ibu. Bagaimana izin-izinnya, bahkan ada teman di kementerian saya sempat tanya begini, oh semuanya bagus. Rekan yang di AP2LI juga bilang bahwa ini adalah suatu perusahaan yang pertumbuhannya sangat pesat sekali. Bahkan teman saya yang juga punya bisnis direct selling mengatakan bahwa direct selling yang dijalankan oleh PT SMI cukup bagus. Nah, waktu itu saya memang melihat ada 2 bisnis di sini. Lalu saya kenapa tidak saya coba dua-duanya berjalan. Nah, trading bisnis saya sendiri yang tadi berjalan baik, setelah kemudian saya mengenalkan ke banyak teman dan teman-teman juga tertarik. Nah, dari situ saya mendapatkan cuan ya semakin bagus dan ya istilahnya berkat semakin membaiklah hari ke hari. Sampai sekarang pun saya masih ini menjadikan bisnis utama saya.
selain bisnis konvensional secara remote dari jauh masih jalan, tapi ya sudah kembang kempis lah kalau orang bilang. Dan ini menjanjikan. Saya secara perpikiran bisnis saya nggak ngerti banget seperti halnya expertnya Pak Paul tadi ya, bagaimana trading forex itu seluk-beluknya. Tapi yang saya pahami adalah di dalam bisnis normal, Bapak Ibu, itu untuk mendapatkan persentase, kalau anggap aja yang tadi yang supreme gitu ya, 90 atau kurang lebih 10% sebulan itu susah sekali. Ya, ini yang bisnis secara umum ya. Ya kan bisnis-bisnis konvensional atau perusahaan-perusahaan pun bisa survive cukup bagus. Bisa membiayain karyawannya, bisa membiayain ME-nya ya. Itu sudah cukup bagus. Nah, ini saya mendapatkan benefit yang baik lagi itu adalah saat ini saya memperhatikan keluarga saya dalam arti mendampingi karena ada masalah kesehatan. Waktu saya untuk keluarga semakin baik. Tapi penghasilan saya bukan semakin menurun. Freeze Pak Lukas. Kayaknya koneksi dari Pak Lukas. Hanya senior gimana saya ikutin gitu ya. Tapi itu oke. Masih dengar Pak? Masih oke. Halo? Sudah lanjut Pak, lanjut. Ya putus-putus ya. Maaf. Jadi prinsip singkat katanya Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih jadi garda depan saya adalah bisnis ini, dan bisnis konvensional tetap jalan, tapi ya yang memberikan support sepenuhnya adalah dari bisnis ini untuk kehidupan keluarga saya. Dan waktu itu saya beruntung mengambil satu keputusan untuk segera gabung, meskipun dengan 18 juta waktu itu. Dan saat ini ya gaji saya yang saya peroleh waktu saya pada posisi yang cukup puncak pada perusahaannya berhenti itu, di bisnis ini bisa saya capai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nilainya bahkan setiap bulan terus bertambah. Jadi waktu itu ya saya sudah cukup lumayan ya per bulannya dalam perusahaan itu. Tapi saat ini saya mencapai penghasilan 1 bulannya itu melebihi dari apa yang saya capai selama saya kerja 26 tahun itu. Jadi per bulannya sudah beda. Jadi kesimpulannya adalah ini bisnis bagus Bapak Ibu, patut untuk dicoba, dan prospeknya juga bagus karena apa? Tadi Pak Paul menyampaikan bisnis ini tidak dibikin untuk konsep yang hanya sampai hari besok tutup selesai ya sudah, enggak, tapi adalah konsep yang untuk jangka panjang, dan itu yang menjanjikan karena di belakangnya sudah jalan 4 tahun. Saya rasa itu aja Pak Paul yang saya rasakan, dan saya terima bisnis ini bisa dikenalkan oleh teman saya ya untuk tahu bisnis ini. Itu Pak Paul. Baik. Wah, mantap Halo. sekali Pak Lukas untuk sharingnya. Sudah kerja 26 tahun, ternyata di sini cuman dari 2020 ya, sudah bisa melewati ya Pak. Keren banget. Ya, amin. Jadi memang kenapa saya berani sharing di sini teman-teman? Karena hal yang sama ya. Saya sendiri sebagai seorang direct selling pernah merasakan bagaimana susahnya mengejar target ya, mengejar yang namanya world record tuh susah sekali, tapi kan nggak tiap bulan gitu ya. Di sini menariknya ketika kita mencapai gitu ya, ketika saya bisa melewati world record dari direct selling saya yang pernah saya capai, pencapaiannya itu tiap bulan gitu ya. Kerennya lagi tiap bulan meningkat gitu karena memang dia pelan-pelan meningkat, dan itu keren banget ya. Oke, pertanyaan terakhir tadi apa ya? Jadi aman ya jika akun dibuat oleh yang mengundang kita? Oke, ini terakhir ya pertanyaannya, saya jawab ya. Aman, yang penting pastikan Anda ubah aja passwordnya gitu kan. Ubah passwordnya jadi benar-benar hanya Anda yang bisa mengakses. Selesai deh gitu ya. Itu jadi aman gitu ya. Tapi kalau Anda percaya dengan pengundang Anda, misalnya
Contoh orang tua saya misalnya ya, terus nggak ngerti nih caranya withdraw gitu kan. Nah orang tua sendiri gitu kan, masa nggak percaya gitu kan? Ya udah, kalau diserahkan ya nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang perlu kita percayakan ke pengundangnya karena kita membutuhkan dia ya. Tetapi pastikan Anda mengenal pengundang Anda, tentunya seperti itu ya. Sama seperti Anda menyerahkan ATM aja, ya kan? Aman nggak orang lain mengetahui PIN-nya, ya kan? Ya tentu harus ke orang yang percaya gitu kan. Kalau ke orang yang kita percayai ya aman gitu ya. Jawabannya mirip lah dengan PIN pada ATM gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Ini sudah jam 10 di Bali, sudah jam 9 di Jakarta. Tradingnya sudah otomatis, trading hari ini juga sudah selesai, sudah mencapai target. Ini saatnya untuk kita berpikir buat teman-teman yang belum join ya. Teman-teman intinya satu, seperti kata saya tadi, profit sendiri biasa aja ya. Profit besar sendiri biasa aja, tapi kalau profitnya rame-rame itu loh, makmurnya sama-sama ya. Mudah-mudahan malam hari ini berguna buat Anda semua. Jangan sampai Anda hanya melihat saja, mari kita rasakan profit bersama, mari kita selamatkan hidup orang lain, karena memang di zaman saat ini, kita harus super hati-hati, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi, ya. Teknologi sudah ada, tinggal saatnya ngegas aja, ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Pak Paul. Terima kasih Pak Lukas.